Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novisa Fitri. Saya mahasiswa Universitas Bung Hatta, jurusan Ekonomi Pembangunan, NPM 17005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah saya siapkan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar Ekonomi Pembangunan, yang mana judul proposal saya yaitu pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2003 sampai 2017. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bu Nurul Huda SEMSI yang telah membantu saya dalam penyusunan proposal ini. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan hasil proposal seminar saya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan daerah. Dan jenis-jenis pajak daerah diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu retribusi daerah. Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Yang ketiga yaitu pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan orang-orang dan lain-lain PAD yang sah. Dan kenapa daerah yang saya pilih dalam judul proposal saya ini yaitu Sumatera Barat, karena saya ingin tahu apakah ada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah di Sumatera Barat ini. Makanya saya ambil daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah? Yang kedua, apakah ada pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ini adalah data realisasi penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2003 sampai 2017. Data ini yang bakalan saya gunakan untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah ini mempengaruhi pendapatan asli daerah. Saya olah menggunakan alat SPSS, yang mana nanti hasilnya yang saya peroleh yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. Dan untuk variabelnya, yang mana variabel dependennya yaitu pendapatan hasil daerah, dan variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Langsung saja ke hasil olahan data. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Suatu gambaran atau deskriptif mengenai suatu data yang ditampilkan dengan varian minimum, maksimum, mean, standard deviation, skewness, dan lain sebagainya. Dan ini adalah data
uji statistik deskriptif yang telah saya olah menggunakan SPSS. Statistik deskriptif menggunakan satu variabel atau independen, sehingga analisis ini tidak membentuk hubungan maupun perbandingan. Statistik deskriptif hanya menyediakan data dan menguraikan keterangan-keterangan atau fenomena-fenomena variabel yang diteliti. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini, kita bakalan mendapatkan hasil uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, dan autokorelasi. Di sini bakalan saya jelaskan satu persatu dulu. Yang pertama, uji normalitas. Dikatakan normal apabila tingkat nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, itu dikatakan tidak normal. Dan pada olahan data yang telah saya tampilkan ini, di mana nilai signifikan yaitu 0,725. Berarti itu adalah besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa hasil uji normalis diketahui jika nilai signifikan 0,727 besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinealitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinealitas dengan melihat besarnya nilai FIF. Jika nilai FIF di bawah 10, toleransi di bawah 1, maka tidak terjadinya gejala multikolinealitas. Dan ini adalah hasil olahan data yang telah saya lakukan. Dan di sini nilai FIF X1 dan X2-nya yaitu 1,023 dan nilai toleransinya 0,977. Berarti nilai FIF kecil dari 10 dan nilai tolerannya kecil dari 1. Maka dapat kita simpulkan berdasarkan hasil di atas diketahui nilai FIF X1 dan FIF X2 adalah 1,023 kecil dari 10 dan nilai tolerannya adalah 0,977 kecil dari 1. Maka disimpulkan bahwa data ini tidak ada gejala multikolonialitas. Selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti gelombang menyempit, melebar pada gambar, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak tergolong. Dan di sini bisa kita lihat pada gambar, tidak adanya pola yang jelas seperti gelombang, pola yang gelombang tidak ada, menyempit juga tidak ada, melebar juga tidak ada. Maka dapat kita simpulkan dengan melihat gambar ini, dapat kita simpulkan dengan melihat scatter plot di atas, dapat kita simpulkan bahwa ini tidak termasuk gejala heteroskedasitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Tidak adanya gejala autokorelasi jika nilai domain Watson terletak di antara DU sampai dengan 4 kurang DU. Dan di sini bisa kita lihat pada tabel yang telah tabel olahan di mana domain Watson-nya yaitu 1,228. Nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel domain Watson berdasarkan K-nya 2, N-nya 15, yang mana K ini adalah variabel independennya dan N ini adalah jumlah sampelnya dengan signifikan 5%.
DU 1,543 besar dari domain Watson 1,228 kecil dari 4 kurang DU 2,457. Berarti dapat disimpulkan bahwa adanya gejala autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji regresi berganda. Di uji regresi berganda ini kita akan mencari uji T parsial dan uji F simultan. Yang pertama kita bahas yaitu uji T parsial. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kalau pengambilan keputusan uji T parsial berdasarkan nilai hitung dan tabel, caranya jika T hitung besar dari T tabel, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan pada kolom data yang telah kita olah tadi, di mana rumus T tabel alfa bagi 2 N kurang K kurang 1 sama dengan 0,05 bagi 2 15 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0,025 12 sama dengan 2,179. Jadi untuk variabel X1 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y karena nilai T hitung 0,157 kecil dari nilai T tabel 2,179. Dan untuk variabel X2 secara parsial berpengaruh karena nilai T hitung 3,003 besar dari nilai T tabel 2,179. Jadi untuk X1-nya itu tidak berpengaruh terhadap Y, dan untuk X2-nya itu berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yaitu uji F simultan. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau pengambilan keputusan uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan tabel, caranya jika nilai F hitung besar dari F tabel, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan di sini kita lihat pada tabel di mana untuk rumus F tabel K N kurang K sama dengan 2, 15 dikurang 2 sama dengan 2 banding 13 sama dengan 3,81. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pajak daerah X1 retribusi daerah X2 secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan besar persentase yang diberikan secara simultan adalah 0,439 atau sama dengan 43,9%. Selanjutnya yaitu saran. Saya menyadari sepenuhnya jika proposal dan presentasi saya ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya meminta kritik yang membangun dari pembaca maupun pendengar. Mungkin sekian hasil proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.